Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Nah, di sini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu server SIA CPT. Dan di sini itu ada 5 pembahasan, yaitu penjelasan server SIA CPT, install SIA CPT, fitur SIA CPT, penjelasan menu data test, dan penjelasan menu pengaturan. Nah, jadi SIA CPT itu merupakan aplikasi uji online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi. Nah, bagi kalian yang ingin tahu tentang Ahmad Lutfi, kalian bisa masuk ke ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, di sini ada informasi seputar SIA CPT dan juga ada downloadan untuk file CPT-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginstal SIA CPT. Nah, di sini kita masuk ke panel, lalu kita ke bagian website. Nah, di sini kita ke bagian add site. Nah, di sini saya akan ketik IP-nya. Untuk IP-nya itu IP yang ini 192.168.101.12. Lalu di sini kita masukkan deskripsinya. Di sini saya akan tuliskan SIA CPT. Nah, di sini untuk website path-nya kita masukkan folder yang sudah kita buat di video sebelumnya. Aplikasi ujian online. Lalu di sini kita confirm. Lalu kita confirm. Nah, setelah itu di sini kita konfigurasi untuk database-nya. Nah, di sini kita masuk ke bagian files. Lalu kita ke bagian aplikasi ujian online. Nah, sebelumnya file yang ini di sini kita ekstrak dulu. Kita masukkan untuk passwordnya. Lalu kita confirm. Nah, ini sudah ke ekstrak. Nah, lalu selanjutnya kita ke bagian application. Lalu kita ke bagian config. Lalu kita ke bagian database.php. Nah, di sini kita bisa cari. Nah, di sini di bagian username saya akan ganti dari root saya akan ubah menjadi Nafira, nama saya sendiri. Passwordnya juga sama, nama saya sendiri. Lalu di bagian database-nya juga saya akan ganti. Nah, selanjutnya di sini saya akan simpan menggunakan Ctrl S. Ini kita silang saja. Lalu di sini kita ke bagian database. Di sini kita ke bagian PHP My Admin. Lalu di sini kita ke public access. Nah, di sini untuk username-nya itu menggunakan yang sudah kita ubah tadi, ya Nafira. Lalu untuk passwordnya juga sama. Lalu login. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Nah, sekarang kita akan ekstrak file SIA dengan dan yang tanpa database. Kita masuk ke folder. Nah, di sini kita klik 2 kali. Lalu di sini kita pilih yang ini, yang paling atas, lalu kita klik extract to. Nah, di sini kalian bebas mau taruh di mana saja. Lalu setelah itu kita bisa oke. Lalu selanjutnya kita lakukan juga yang bawahnya. Nah, setelah itu di sini di bagian folder itu akan ada file yang seperti ini dengan dan tanpa. Nah, setelah itu di sini kita ke bagian database. Lalu di sini kita ke bagian import. Nah, di bagian import di sini kita klik browse. Lalu kita pilih yang tanpa database. Lalu kita import. Nah, ini sudah berhasil kita import. Nah, jika sudah, di sini kita akan login ke SIA CPT. Nah, tetapi sebelum itu di sini pada website saya PHP-nya itu akan saya ubah menjadi 7.4. Nah, untuk mengubahnya di sini kita ke bagian App Store. Nah, di sini kita pilih yang all. Kita bisa cari PHP. Nah, di sini itu ada banyak menu PHP. Saya akan pakai yang 7.4. Lalu kita install. Nah, di sini kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Nah, jika sudah terinstall, di sini kita langsung ke menu website. Nah, di sini kita klik yang bagian ini. Lalu kita ke bagian PHP version. Nah, di sini kita klik pilih yang PHP 7.4. Lalu kita switch. Lalu kita kembali lagi ke menu App Store. Lalu kita ke bagian installed. Nah, di sini itu kita harus merestart Nginx dan juga PHP-nya.
Nah, di sini untuk PHP-nya juga jangan lupa di restart juga. Nah, di sini PHP-nya itu sudah terganti menjadi 7.4. Nah, di sini kita masuk ke websitenya, klik bagian ini. Nah, di sini agar kita loginnya sebagai admin, kita bisa tambahkan /index. index.php/manager. Nah, di sini untuk username dan passwordnya itu sama, yaitu admin. Lalu login. Nah, di sini jika kalian mengalami error, kalian itu pada bagian file ganti namanya, jangan aplikasi spasi ujian spasi online. Jadi kayak gini aja. Lalu di bagian website kayak tadi itu diganti PHP-nya diganti menjadi 7.4. Nah, lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu fitur dari SIA CPT. Nah, jadi pada materi ketiga ini di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di SIA CPT. Nah, yang pertama di sini itu ada dashboard. Nah, di dashboard itu di sini akan ada isinya seperti ini. Nah, kalau di bagian data modul di sini ada yang namanya topik, soal, impor soal spreadsheet, impor soal Word, daftar soal, dan file manager. Lalu di sini ada data peserta. Nah, di data peserta itu ada daftar grup, lalu ada daftar peserta, import data peserta, cetak kartu, dan reset login. Lalu di sini juga ada data tes. Di sini itu kita bisa melihat dan mengkonfigurasi data tesnya. Nah, di sini ada tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil, dan tokennya. Nah, lalu di sini juga ada laporan. Nah, ini itu digunakan untuk laporan hasil ujiannya. Nah, misalnya di sini itu ada analisis butir soal, lalu ada rekap hasil tes. Lalu di sini juga ada tool. Nah, di sini tool itu ada bagian database, lalu juga ada ekspor atau impor soal. Nah, lalu di sini yang terakhir itu ada pengaturan. Nah, pengaturan itu digunakan untuk mengatur si SIA CPT-nya. Nah, di sini itu ada pengaturan buat CPT, terus ada pengaturan user, level, dan menu. Nah, ini itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kita lanjut ke pembahasan keempatnya. Nah, di bagian data tes di sini itu ada yang namanya daftar tes. Nah, jadi di daftar tes itu bisa menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Terus juga ada yang namanya evaluasi tes. Nah, di evaluasi tes itu kita bisa mengurutkan soal berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa mengurutkan menggunakan soal ataupun usernya. Nah, di hasil tes itu akan menampilkan jawaban real time sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh pesertanya. Nah, jadi di sini itu kita bisa ganti statusnya yang belum mengerjakan tes ataupun yang sudah mengerjakan tes. Lalu di sini juga ada keterangan peserta dan mengurutkan nilai tertinggi dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada token. Nah, token itu merupakan semacam kode yang diberikan kepada peserta untuk mengerjakan soal tesnya. Nah, jadi di sini itu kita bisa membuat token. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang manual ataupun di generate. Nah, untuk yang manual di sini kita itu bisa klik yang token test manual. Lalu di sini kita buat misalnya tokennya itu ABCD. Lalu masa aktifnya itu 1 hari. Lalu daftar tes semua tes, lalu simpan. Lalu di sini akan kelihatan. Lalu kita bisa lebih cepat dengan generate token. Nah, seperti ini. Nah, lalu pembahasan terakhir di sini pada pengaturan itu ada yang namanya pengaturan SIA CPT. Nah, misalnya di sini namanya itu SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, terus di sini untuk keterangannya itu bisa diisi ataupun tidak. Jadi keterangan itu opsional. Terus untuk link loginnya operatornya itu kita pilih ya. Lalu di sini kita bisa scroll lalu kita klik simpan pengaturan. Lalu di sini ada pengaturan user. Nah, jadi di sini itu kita bisa menambahkan multi user untuk mengelola tampilan operatornya. Terus di sini juga ada pengaturan level. Nah, jadi hak akses di sini itu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini untuk pengaturan menu itu digunakan oleh adminnya untuk menambahkan fungsi penggunaan dari SIA CPT-nya. Nah, sekian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat.